Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang mustasna. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah sebagai berikut. Silakan bisa dibaca sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi tentang mustasna. Apa itu mustasna? Mustasna adalah al-ismu al-waqi'u ba'da adatin min adawatil istisna. Mustasna adalah isim yang terletak setelah adawat istisna. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam adawatul istisna? Di antaranya ada illa, ya, artinya adalah kecuali. Kemudian ada kata ghairu, ya, artinya adalah selain. Kemudian ada kata siwa, suwa, sawa, khala, ada, dan hasya, artinya adalah selain. Nah, kalau ada isim terletak setelah adawatul istisna ini, maka isim tersebut dinamakan dengan mustasna. Untuk lebih jelas kita bisa lihat contoh berikut ini. Ja'al qaumu illa zaidan. Telah datang kaum itu illa zaidan, kecuali zaid. Nah, illa ini disebut dengan adatul istisna, ya, dan zaid, ya, ini adalah isim yang terletak setelah adatul istisna, maka kata zaid ini disebut dengan mustasna. Oke. Nah, sedangkan kata kaum ini disebut dengan mustasna minhu, ya, kata yang menjadi patokan di dalam pengecualian di dalam kalimat ini. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Ja'al qaumu ghaira zaidin. Telah datang kaum itu ghaira zaidin, selain zaid. Nah, kata ghaira ini disebut dengan adatul istisna, ya. Kemudian zaid ini adalah isim yang terletak setelah adawat istisna, maka kata zaid ini dinamakan dengan mustasna. Oke. Adapun kaum ini disebut dengan mustasna minhu, ya, yang menjadi patokan pengecualian di dalam kalimat ini. Nah, kalau kita perhatikan pada contoh yang pertama dan contoh yang kedua, di sini ada perbedaan, ya, mustasnanya berbeda. Pada contoh yang pertama dibaca mansub, ya, zaidan. Sedangkan di contoh yang kedua dibaca majrur, ya, dibaca zaidin. Nah, kapan mustasna itu bisa dibaca mansub dan kapan mustasna itu bisa dibaca majrur? Ya, kita lihat kaidah-kaidah mustasna pada slide berikut ini. Baik, kita lihat kaidah mustasna yang pertama. Kaidahnya adalah mustasna harus dibaca mansub, ya, harus dibaca mansub jika adat istisna berupa huruf illa. Kemudian kalimat tersebut tam, ya, terdapat mustasna minhu. Kemudian yang ketiga, kalimat tersebut mujab, ya. Mujab itu tidak terdapat huruf nafi. Baik, kita lihat contohnya. Ja'al qaumu illa zaidan, ya. Mustasna harus dibaca mansub, ya, zaidan ketika adat istisnanya adalah illa, ya. Kemudian kalimat tersebut tam, ya, terdapat mustasna minhu, ya, mustasna minhunya adalah qaumu. Kemudian kalimat tersebut mujab, tidak terdapat huruf nafi, ya, tidak ada huruf nafi di depan. Huruf nafi itu bisa la, bisa ma, ya, bisa lam dan sebagainya. Nah, ketika kalimat ini, ya, adat istisnanya adalah illa, kemudian kalimat ini adalah tam,
ya, terdapat mustasna minhu, dan kalimat ini adalah mujab, ya, tidak terdapat huruf nafi, maka mustasnanya harus dibaca mansub, ya, harus dibaca zaidan, ya, nggak boleh dibaca zaidun atau zaidin. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, dakhalat tullabu illa talibaini, ya, telah masuk para siswa illa talibaini, kecuali dua siswa. Nah, kata talibaini harus dibaca mansub, ya, karena adat istisnanya adalah illa, dan kalimat ini tam dan mujab, ya, terdapat mustasna minhu yaitu kata tullab, dan tidak terdapat huruf nafi di depan, nggak ada huruf nafinya, maka mustasnanya, ya, harus dibaca mansub. Nah, talibaini tidak boleh dibaca talibani, ya, karena ini adalah isim musanna. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga, raja'at al-mudarrisatu illa muwazzafatin, ya, muwazzafatin ini adalah mustasna, ya, harus dibaca mansub karena adat istisnanya adalah illa, dan kalimat ini adalah tam dan mujab, ya, terdapat mustasna minhu yaitu kata mudarrisat, dan tidak terdapat huruf nafi atau mujab, ya, tidak ada huruf nafinya di depan, maka mustasnanya harus dibaca mansub, ya, muwazzafatin, ya, harus dibaca mansub, dan ini adalah jamak muannas salim, ya, alamat nasabnya adalah kasroh, ya, muwazzafatin, nggak boleh dibaca muwazzafatun, ya, karena ini harus dibaca mansub. Baik, kita lihat kaidah yang kedua, ya, ini kaidah yang pertama. Kita lihat kaidah yang kedua, mustasna boleh dibaca mansub atau mengikuti i'rab mustasna minhu jika adat istisna berupa huruf illa, kemudian kalimat tersebut tam, ya, terdapat mustasna minhu, dan yang terakhir kalimat tersebut manfi, ya, terdapat huruf nafi. Kita lihat contohnya. Contohnya, maqamal qaumu illa zaidan atau zaidun, ya, boleh dibaca zaidan, boleh dibaca zaidun, ya. Ini kaidah yang kedua, boleh dibaca mansub zaidan atau mengikuti i'rabnya zaidun, ya, mengikuti i'rab mustasna minhu. Mustasna minhunya dibaca marfu', ya, dhammah, maka mustasnanya juga boleh dibaca marfu' mengikuti i'rab mustasna minhunya. Jika, ya, boleh dibaca mansub, boleh dibaca marfu' jika adat istisnanya berupa huruf illah, ya, kemudian kalimat tersebut tam, ya, terdapat mustasna minhu yaitu kata qaumu, kemudian kalimat tersebut manfi, terdapat huruf nafi. Nih, ya, huruf nafinya adalah huruf ma, ya, maka mustasnanya boleh dibaca zaidan, boleh juga dibaca zaidun mengikuti mustasna minhunya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, ma ra'aitul qauma illa zaidan, ya, ma ra'aitul qauma illa zaidan, aku tidak melihat kaum itu kecuali zaid. Nah, zaidan dibaca mansub, ya, karena adat istisnanya berupa illa, kemudian kalimat tersebut adalah tam, terdapat mustasna minhu yaitu kata qauma, kemudian kalimat tersebut manfi, ya, terdapat huruf nafi, terdapat huruf ma, maka dibaca mansub atau mengikuti i'rab mustasna minhunya. Mustasna minhunya dibaca mansub, ya, karena dia adalah maf'ul bih, ya, maka dibaca mansub zaidan. Kita lihat contoh yang ketiga, ma marartu bil qaumi illa zaidan, atau boleh juga dibaca illa zaidin, ya, boleh dibaca zaidan karena di sini ada huruf illa, ya, adatul istisnanya adalah illa, kemudian kalimat ini tam, ada mustasna minhu yaitu qaumi, kemudian kalimat ini adalah manfi, ya, terdapat huruf nafi yaitu huruf ma, jadi boleh dibaca zaidan, boleh dibaca zaidin mengikuti mustasna minhunya yaitu kata qaumi, ya, dibaca qaumi karena ada huruf jar di sini jadi dibaca bil qaumi.
maka mustasnanya boleh ikut kepada mustasna minhunya, ya, Zaidin, ya. Baik, ini adalah kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, kaidahnya adalah mustasna harus dibaca sesuai dengan amilnya, ya, sesuai dengan kedudukan dia. Jika adat istisna berupa huruf illah, kemudian kalimat tersebut naqis, ya, tidak terdapat mustasna minhu. Kemudian kalimat tersebut manfi, ya, terdapat huruf nafi. Kita lihat contohnya. Maqama illa Zaidun, ya, dibaca Zaidun harus sesuai dengan amilnya, ya. Amilnya kata Zaid ini adalah fa'il, ya, setiap fa'il harus dibaca marfu. Nah, bagaimana caranya? Kita tutup aja nih kata illah, ya. Maka qama Zaidun, ya, Zaid ini kedudukannya sebagai fa'il dan dibaca rofa, ya, tanda rofanya adalah dhammah. Maqama illa Zaidun, ya, harus dibaca sesuai dengan amilnya ketika adatul istisnanya berupa huruf illah. Kemudian kalimat ini adalah naqis, ya, tidak ada mustasna minhunya, nggak ada mustasna minhunya, ya, yang dijadikan patokan pengecualian tidak ada. Kemudian kalimat tersebut manfi, ya, terdapat huruf nafi yaitu huruf ma, maka mustasnanya, ya, Zaidun ini harus dibaca sesuai dengan amilnya. Bagaimana cara melihat amilnya? Tutup aja nih adatul istisnanya. Maka qama Zaidun, ya, Zaidun ini sebagai fa'il dari qama. Qama adalah fi'il, Zaidun fa'il, dan setiap fa'il harus dibaca rofa. Tanda rofanya adalah dhammah. Kita lihat contoh yang kedua. Ma ra'aitu illa Zaidan, ya, dibaca Zaidan karena mustasna ini harus dibaca sesuai dengan amilnya. Tutup, ya, kata illahnya, maka ra'aitu Zaidan, ya, maka Zaidan di sini sebagai maf'ul bih, dan setiap maf'ul bih harus dibaca mansub, ya, karena pada kalimat ini, ya, kalimat ini adalah naqis, tidak ada mustasna minhunya, dan kalimat ini adalah manfi, terdapat huruf nafi, ya. Jadi mustasnanya harus dibaca sesuai dengan amilnya. Kalau amilnya fa'il berarti harus dibaca rofa. Kalau amilnya dia sebagai maf'ul bih, ya, maka harus dibaca mansub. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Ma marartu illa bizaidin, ya, dibaca bizaidin, ya, sesuai dengan amilnya. Kalau ada huruf jar maka harus dibaca majrur. Baik, ini adalah contoh dari kaidah yang ketiga, ya, mustasna harus dibaca sesuai dengan amilnya jika adatul istisna berupa huruf illah dan kalimat tersebut naqis dan manfi. Kita lihat kaidah selanjutnya, kaidah yang keempat, ya. Mustasna harus dibaca majrur jika adat istisna berupa kata ghair, siwa, suwa, dan sawa. Kemudian kalimat tersebut tam atau naqis, ya, boleh tam, boleh juga naqis. Kemudian kalimat tersebut mujab atau manfi, boleh mujab, boleh manfi. Nah, adapun i'rab adatul istisna yaitu ghair, siwa, suwa, dan sawa dibaca seperti i'rab mustasna dengan illa. Kita lihat contoh. Ja'al qaumu ghaira Zaidin. Ja'al qaumu ghaira Zaidin. Mustasnanya, ya, dibaca majrur, dibaca Zaidin. Kenapa? Karena dalam kalimat ini adat istisnanya berupa kata ghair. Kemudian kalimat tersebut tam atau naqis, dan di kalimat ini, ya, kalimat ini adalah tam, ya, karena ada mustasna minhu. Kemudian kalimat tersebut mujab atau manfi. Nah, dalam kalimat ini, ya, kalimat ini adalah mujab, ya. Jadi pada kalimat ini adalah tam dan mujab, maka i'rab ghair di sini, ya, dibacanya ghaira, ya, wajib mansub. Kenapa? Ya, karena pada kalimat ini, ya, terdapat mustasna minhu, ya, kalimatnya adalah tam, dan
kalimat ini adalah mujab, bukan manfi. Maka i'rab kata ghaira di sini mengikuti i'rab mustasna dengan illa, ya. Karena di sininya tam dan mujab, maka wajib dibaca mansub. Jadi dibacanya ghaira, bukan ghairu, bukan ghairi. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Maja al-qaumu ghaira atau ghairu zaidin. Ya, kata zaidin harus dibaca majrur, ya, karena adat istisnanya berupa kata ghair, dan kalimat ini adalah kalimat tam dan manfi, ya. Ketika kalimat ini tam dan manfi, ya, terdapat mustasna minhu dan terdapat huruf nafi, ya, maka i'rab adat istisnanya yaitu ghair boleh dibaca mansub, boleh juga mengikuti mustasna minhunya, ya. Jadi boleh dibaca ghaira, boleh dibaca ghairu, ya. Ini ada pada kaidah yang kedua. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Ma marartu bi ghairi zaidin, ya, kata zaidin ini dibaca majrur karena adat istisnanya berupa kata ghair. Nah, kemudian kita lihat adat istisnanya dibaca ghairi, ya. Kenapa dibaca ghairi? Ya, karena tidak ada mustasna minhu atau disebut kalimat ini adalah naqis. Kemudian kalimat ini juga manfi, ya, terdapat huruf nafi, ya. Ma marartu bi ghairi zaidin. Jadi ghairi ini mengikuti amilnya, ya. Karena ada huruf jar, maka dibacanya bi ghairi, bukan bi ghairu atau bi ghaira. Oke, ini adalah kaidah yang keempat. Kemudian yang terakhir, kaidah yang kelima, mustasna boleh dibaca mansub atau majrur jika adat istisna berupa kata khala, ada, dan hasya, ya. Kemudian kalimat tersebut tam dan mujab. Kemudian kita lihat contohnya. Ja'al qaumu khala zaidan, atau boleh juga dibaca ja'al qaumu khala zaidin, ya. Dibaca zaidan karena khala ini adalah fi'il maudhi, jadi zaidan menjadi maf'ul, ya, maka harus dibaca mansub, ya, zaidan. Nah, dibaca zaidin karena khala di sini adalah mudhaf, ya, maka mudhafun ilaih harus dibaca majrur zaidin. Kita lihat contoh yang kedua. Ja'al qaumu ada, boleh dibaca khalidan, boleh dibaca khalidin. Kemudian ja'al qaumu hasya aliyan atau hasya aliyin, ya, boleh dibaca mansub zaidan, khalidan, aliyan, atau dibaca majrur zaidin, khalidin, aliyin, ya. Ini kaidah yang terakhir, ya. Ada 5 kaidah. Silakan dipelajari kembali. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi di timeline kelas. Sekira itu, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.